Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Rais dari Politeknik Bosowa, Prodi Perpajakan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi dari 3 kelompok yang telah dipresentasikan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kelompok pertama itu membahas tentang sistem siklus penjualan dan penerimaan pada kas. Kelompok kedua, sistem siklus pembagian dan penerimaan kas. Dan kelompok ketiga yaitu sistem siklus penggajian. Yang pertama yaitu siklus pengeluaran kas dan pembelian. Pengeluaran kas biasanya dilaksanakan melalui kas kecil. Pengeluaran kas dengan cek memiliki beberapa kebaikan, diantaranya dengan digunakannya cek atas nama menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud. Pihak pembayar pengeluaran kas juga direkap oleh bank kepada perusahaan nasabah. Dokumen yang digunakan bukti kas keluar. Pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pada kas besar yang tercantum dalam dokumen, sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk memerintahkan baik pembayar sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang diperuntukkan pada cek, permintaan indeks bagi pemerintah, dan permintaan dari akuntansi sebagai bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jurnal pengeluaran kas dalam pencatatan utang dengan sistem untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran. Dokumen sumber yang dipakai adalah sebagai berikut, sebagai bentuk dasar pencatatan adalah faktur dari pemaktor yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua itu register cek dalam pencatatan uang dengan voucher by up the system. Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, terbukti kas keluar dan register cek. Register terbukti kas keluar digunakan untuk mencatat uang yang diinput, dan register cap digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dan cek. Prosedur yang membentuk sistem jaringan prosedur yang bentuk sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut. Prosedur permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran dan pemeliharaan pemasok. Yang ketiga, prosedur order pembelian barang. Penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, prosedur kontribusi lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi pembelian transaksi pembelian dapat digunakan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, dan pembelian impor adalah pembelian yang berasal dari luar negeri. Kesimpulannya adalah pengeluaran kas dari perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan cek maupun dengan uang tunai. Setelah kita berangkat ke materi kedua, yaitu tentang siklus pembagian dan penerimaan kas. Siklus pembagian adalah serangkaian aktivitas bisnis yang kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, dan penerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah pelanggan. Tujuan siklus pendapatan adalah mengetahui rincian saat terjadi penagihan kas berlangsung dan diterimanya pendapatan. Aktivitas dasar siklus pendapatan, yang pertama itu entry pesan penjualan, yang kedua pengiriman, yang ketiga penagihan, yang keempat itu penerima kas. Pesanan, mengambil pesanan pelanggan. Yang kedua, pengiriman terjadi atas dua langkah, yaitu memilih dan mengerahkan pesanan, kartu pengambilan yang dibuat. Yang ketiga, penagihan yang akurat dan tepat waktu, barang yang dikirim sangat penting. Yang keempat, penerimaan kas. Fungsi piutang tidak harus memilih akses terhadap kas dan cek. Materi terakhir atau ketiga yaitu sistem siklus penggajian. Penggajian di sini tersebut aktivitas siklus, yaitu di mana perbarui file untuk penggajian memperbarui
tarif dan pemotongan pajak. Yang ketiga, validasi data waktu semua tinjauan pengendalian, yaitu yang pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi, semua transaksi penggajian yang dicatat valid kebutuhan pegawai di masa mendatang. Yang kedua, kinerja pegawai. 3, moral pegawai. 4, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Siklus penggajian meliputi penggajian rekening yang berbentuk dalam siklus penggajian, yaitu biaya TKL atau tenaga kerja berlangsung, gaji dibayar di muka, utang atas upah atau gaji karyawan, kompensasi, dan yang terakhir itu pajak atau gaji karyawan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari ketiga materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.